Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia, sehingga menjadi smart and good citizen. Jadi, belajar bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional, kita akan belajar dengan pokok bahasan sebagai berikut. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan, dan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pengertian sarjana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Sedangkan profesional, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu atau norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Sekarang marilah kita bahas konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan atau PKN dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Siapakah warga negara? Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, siapa saja warga negara Indonesia? Yaitu TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Sekarang marilah kita bahas tentang istilah dan pengertian dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Untuk istilah pendidikan bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1, dengan pengertian sebagai berikut. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan istilah citizenship bersumber dari buku An International Perspective on Education, karya John N. Ray, dengan pengertian sebagai berikut. A citizen was defined as a constituent member of society. Citizenship, on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen. And finally, citizenship education, the underlying focal point of a study, was defined as the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen.
Kita lanjutkan dengan istilah kewarganegaraan. Bersumber dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan istilah pendidikan kewarganegaraan bersumber Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 di dalam penjelasan Pasal 37. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian, menurut M. Numan Somantri, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Istilah mata kuliah kewarganegaraan dari sumber Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut. Mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan? Marilah kita kaji sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Marilah kita tinjau sumber historisnya. Pada tahun 1908, dengan adanya Budi Utomo, kita peringati Hari Kebangkitan Nasional. Pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum menamakan Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1928, dengan adanya Sumpah Pemuda, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Kemudian berlanjut pada tahun 1930-an, di mana ada organisasi-organisasi kebangsaan yang bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka, negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Sampai pada kemerdekaan Indonesia tahun 1945, di mana Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita berada pada pasca kemerdekaan. Dengan mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. Masih tinjauan sumber historis. Menurut Profesor Nina Lubis tahun 2008, dahulu musuh itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini, musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-menyuap, dan lain-lain. Pembahasan sumber sosiologis adalah sebagai berikut. Para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.
Kemudian ditambah pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang, serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang, mempertahankan tanah air. Itu semuanya merupakan penataan sosio-kultural. Tinjauan sumber sosiologis yang lain adalah upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945. Belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku Civics pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau Civics yang disusun bersama oleh Mr. Supardo, Mr. M. Hutauruk, Suroyo Warsid, Sumarjo, Khalid Rasidi, Soekarno, dan Mr. J.C.T. Simorangkir. Adapun sumber politisnya adalah sebagai berikut. Di dalam kurikulum 1968 disebut pendidikan kewargaan negara dengan kelompok studi, kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Sebagai sasaran studi adalah SD, SMP, dan SMA. Untuk penjelasan sasaran studi SD dan SMP adalah sebagai berikut. Kelompok pembinaan jiwa Pancasila ialah kelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila, serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan untuk sasaran studi SMA dijelaskan sebagai berikut. Mata pelajaran kewargaan negara di SMA berintikan 1. Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, ketetapan-ketetapan MPRS 1966 dan selanjutnya. Dan yang ketiga, pengetahuan umum tentang PBB. Di dalam kurikulum 1975 disebut pendidikan moral Pancasila dengan kelompok studi Pancasila dan UUD 45. Sebagai sasaran studi adalah seluruh kalangan. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, P4 merupakan sumber dan tempat berpijak. Baik isi maupun cara evaluasi mata pelajaran PMP melalui pembakuan kurikulum 1975. Yang kedua, melalui buku paket PMP untuk semua jenjang pendidikan di sekolah, maka buku pedoman pendidikan kewargaan negara yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau Civics dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan yang ketiga, bahwa P4 tidak hanya diperlakukan untuk sekolah-sekolah, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran P4. Masih dalam sumber politis. Di dalam kurikulum 1994 disebut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Dijelaskan sebagai berikut. Materi wajib setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Di dalam kurikulum 2006 disebut Pendidikan Kewarganegaraan. Dan di dalam kurikulum 2013 disebut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Jadi secara historis, PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan, mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Akan kita lanjutkan dengan pembahasan dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah dan periodisasi praktik ketatanegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia. Ontologi PKN adalah
sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara, sampai dengan rakyat biasa, yang memiliki peran dan fungsi berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan praktek ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dibagi menjadi 6 periode sebagai berikut. Periode pertama tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Periode kedua tahun 1949 sampai dengan 1950. Periode ketiga tahun 1950 sampai dengan 1959. Periode keempat tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Periode kelima tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Periode keenam tahun 1998 sampai dengan sekarang. Semuanya ini merupakan dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD. Demikian Aristoteles pada tahun 1995 mengatakan, different constitution require different types of good citizen because there are different sorts of civic function. Jadi pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Berikutnya akan kita bahas tentang esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Jadi nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri dan dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Demikian pula untuk masa depan, PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Every good citizen adds to the strength of a nation. Gordon B. Hinckley.